Ekonomi Insight Forum. Saya Devi, selaku host yang siap nemenin kalian buat ngulik-ngulik isu ekonomi. Nah, seperti biasa, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai alias bincang-bincang seru nih tentang topik yang lumayan panas akhir-akhir ini. Kita akan kupas tuntas soal isu reshuffle di Kementerian Keuangan, terus kita juga bakal membahas tentang potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bagaimana sih hubungannya yang rumit tapi menarik nih dengan si inflasi. Biar obrolan kita makin berbobot dan seru, tenang aja, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang udah siap nih nimbrung dan berbagi pendapatnya. Langsung aja di sini kita sambut rekan saya. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama gue Farel Saputra. Kali ini gue akan menemani sebagai pembicara yang akan berbincang santai mengenai reshuffle Menteri Keuangan, membahas tentang potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan serta hubungannya dengan inflasi yang ada. Oke, Real, betul banget nih. Di akhir-akhir ini, tepat tanggal 15 September 2025 kemarin, ada isu pergantian di kursi Kementerian Keuangan nih. Nah, kalau dari sudut pandang lu nih, gimana sih pandangan lu tentang perombakan di sektor seperti ini nih? Menurut gue tentu saja ya, hal ini akan membawa angin segar baru, yang mana kita tahu nih, kalau sebelumnya itu kebijakan fisikalnya yang ada itu cukup ketat gitu kan. Ya wajar saja bagaimana kita melihat penganut teori ekonominya itu berbeda. Yang satu atau pada saat zaman 2014 sampai 2024 yang dipegang oleh Bu Sri Mulyani menganut teori ekonomi Keynesian, dan juga Pak Purbaya ini nampaknya agak agresif ya, karena dia mungkin mengimplementasikan teori ekonomi klasik di dalamnya. Oke, kita udah singgung ya tadi kedua teori tersebut. Nah, masuk lebih dalam nih tentang kedua teori tersebut, ekonomi Keynesian dan ekonomi sisi penawaran atau supply side economics. Boleh nggak sih Rel dijelasin secara singkat tentang kedua teori tersebut supaya obrolan kita ini makin nyambung ke pembahasan selanjutnya? Ini sederhana aja. Jadi ekonomi Keynesian tuh berpendapat. Jadi sebelumnya kan ekonomi Keynesian tuh dicetuskan oleh John Maynard Keynes akibat kegagalan pasar pada tahun 1929, kalau yang kita sering kenal dengan the Great Depression. Nah, ekonomi Keynesian itu berpendapat bahwasanya pemerintah itu perlu campur tangan atau perlu membantu pasar sehingga tidak terjadi kegagalan pasar di dalamnya. Sedangkan kalau supply side ekonomi atau ekonomi klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith, dia itu berpendapat bahwasanya ekonomi itu dapat berjalan dengan sendirinya tanpa interupsi atau campur tangan pemerintah di dalamnya. Itu aja sih. Oke, kita udah tahu ya tentang kedua teori tersebut. Nah, lanjut nih, kalau kita lihat implementasinya di lapangan, perbedaan apa sih Rel yang paling mencolok? Dan bisa nggak kita kalau ngomong salah satu teori ini tuh lebih unggul dibanding yang satunya? Nah, secara pribadi lu tuh lebih suka yang mana sih, Keynesian atau supply side? Kalau secara pribadi ya, dari keduanya itu lebih condong kemana? Mungkin gini, karena kedua teori ini berbeda. Yang satu kan si teori Keynesian ini kan berpendapat bahwa tadi ya pemerintah tuh perlu mengikut sertakan campur tangannya di dalam pasar. Sedangkan kalau yang ekonomi klasik ini pemerintah nggak perlu ikut campur gitu. Nah, kalau menurut gue tergantung aja sih, kayak misalnya kalau pemerintah tentu saja kalau menginginkan pertumbuhan ekonomi yang double digit atau sekiranya pesat, pastinya menggunakan teori yang lainnya gitu kan. Misalnya kayak di sini ada namanya supply side ekonomi gitu, yang diperkenalkan Cina pada tahun 1978 dibawa ke kepemimpinan Deng Xiaoping, dan hasilnya itu lumayan loh. Kan kalau kita lihat di situ memang sih secara grafik penerimaan negara itu turun ya. Cuman kalau kita lihat akibat tidak adanya pajak, di situ kan terlihat ya atau tercermin bahwasanya PDB-nya itu meningkat gitu dengan rata-rata 10% dari tahun 1978 sampai 1975. Nah, kalau kita tahu sedangkan kalau misalnya Pak Prabowo sendiri kan punya targetnya 8% nih. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya pakai teori yang sama dan akan menghasilkan output yang berbeda gitu. Oke, kita udah mulai ngomongin data-data nih. Kita kan melihat ya Pak Purbaya sama Bu Sri Mulyani kebijakannya cukup kontras. Nah, melihat head to head antara kedua kebijakan ini, gimana lu ngelihat pergeseran arah kebijakannya, dan gimana nih pro dan kontra lu tentang kedua kebijakan tersebut? Kalau pro dan kontra kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang dilakukan Bu Sri Mulyani pada saat itu. Kita lihat ya, dari tahun 2014 sampai 2024, rata-rata pajak rokok pada tahun tersebut tuh naik, atau cukai rokok tuh naik sebesar 12% di dalamnya. Tidak hanya itu, kemarin tuh sempat ada berita katanya UMKM atau penjualan orang-orang yang berjualan secara online akan dikenakan pajak di dalamnya.
Dan juga katanya tahun 2025 nih, awal tahun banget, PPN akan dinaikin nih. Itu kan secara implementasi daripada teori Keynesian gitu kan. Jadi fisikalnya itu dibuat ketat gitu. Sedangkan kalau Pak Purbaya sendiri nih, baru awal menjabat kita tahu nih, saldo anggaran lebih negara itu mencapai 457 triliun. Nah, dia itu menggeser atau mengubah gitu kan, memindahkan sebanyak 200 triliun agar masuk nih di pasar. Jadi ketika pasar itu banjir, harapannya itu konsumsi juga meningkat. Nah, tidak hanya itu, Pak Purbaya juga berusaha atau tidak menaikkan cukai rokok karena ada industri padat karya di dalamnya. Dan nggak cuma 200 triliun nih Debbie, tapi di sini ada tambahan lagi 76 triliun di dalamnya gitu kan. Wah, lumayan ya. Terus ada satu lagi dengan menarik anggaran lembaga yang efisien, sehingga ya tadi tujuannya gitu kan. Jadi uangnya ini nggak ditaruh di bank aja, tapi pengen diputerin ke ekonomi gitu. Jadi harapannya tadi agar konsumsi dan investasinya itu naik, sehingga PDB bisa melampaui atau sekiranya bisa sesuai target yang ingin dicapai gitu kan. Nah, dari kebijakan ini nih, apa sih kira-kira nih mana yang menurut tuh lebih baik atau lebih efektif lah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Terus juga kebijakan mana yang bakal bawa hasil positif bagi perekonomian negara kita? Kalau hasilnya positif, keduanya tentu ya berhasil positif gitu kan. Tapi kita perlu lihat nih teman-teman ya. Dari tahun nih, kok Debbie tahu gak sih kapan Indonesia pernah menyentuh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa atau sekiranya 10% deh? Gak tahu belum? Belum. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi pada zaman Soeharto waktu itu ekonomi Indonesia itu PDB-nya sempat menyentuh 10% tuh di atas akibat adanya komoditas minyak yang meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Jadi kita nggak usah jauh-jauh deh, tapi selanjutnya kan 10%-nya itu tinggi banget gitu kan. Cuma kita lihat deh yang nyinggung atau yang deket sesuai target Pak Prabowo dari 8% itu berapa sih? Itu 6% dan pernah terjadi gitu kan di zamannya Pak SBY. Waktu itu pertumbuhannya itu 6-7%. Dengan agregat inflasi itu 7,26%. Lumayan banget kan? Nah, jadi ini nih bisa kita lihat nih perbedaannya gitu kan. Yang satu ini mainnya cenderung agresif, yang satu ini cenderung defensif gitu kan. Bisa soalnya tercermin di sini nih dari 2014 sampai 2024 menurut data BPS ya, PDB-nya itu di bawah kepemimpinan Bu Sri Mulyani itu cuma tumbuh 4,71% dengan tingkat inflasi 3% di dalamnya gitu. Jadi tentu saja kalau ingin meningkatkan PDB suatu negara, nggak mungkin dong kita pakai jurus atau taktik yang sama gitu kan. Sedangkan sebelumnya pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping di tahun 1978 sampai 1995, hal itu tuh pernah terjadi dengan peningkatan PDB rata-rata itu 10% Debbie. Iya. Oke. Jadi gini ya teman-teman, pemerintah kita kan lagi punya target ambisius banget nih, pengen pertumbuhan ekonomi kita ngegas dari 6% bahkan sampai 8%. Masalahnya angka setinggi ini susah ya untuk dicapainya. Nah, makanya Pak Purbaya menerapkan supply side economics. Ini tuh bukan teori sembarangan karena Cina tuh udah pernah membuktikannya di tahun 1978 yang meroket sampai 10%. Nah, tapi kan angka ini ya ada konsekuensinya lah. Ya, pasti. Oh, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrol panjang lebar banget hari ini. Terima kasih juga untuk Farel yang udah mau berbincang-bincang nih, mulai dari drama reshuffle, perbedaan kebijakan Pak Purbaya sama Bu Sri Mulyani, dan teori ekonomi yang kalau kita bahas secara santai seru juga ya. Oke. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ke kalian semua nih, bagaimana sih kalian tim mana nih? Ekonomi yang tumbuh ngebut banget tapi resiko inflasinya tinggi, atau pertumbuhan yang biasa-biasa aja tapi inflasi rendah dan harga barang tuh stabil gitu. Kasih pendapat kalian ya di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Saya Debbie. Saya Farel. Dan kami undur diri dari Economy Insight Forum. Tetap kritis, stay health, and stay insightful.